Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah situasi kondisi negeri ini, ketika pandemik COVID-19 datang menerpa dunia, ada hal yang menarik buat saya di negeri ini. Pertama kali pandemik ini terjadi di negeri Cina. Ada beberapa orang di negeri ini yang mengeluarkan statement bahwa virus corona ini atau corona ini, mereka bilang ini pasukan atau tentara Allah. Tentara Allah yang datang menghukum negeri Cina. Buat mereka menghukum orang-orang kafir karena menurut mereka sudah bertindak zalim. Kemudian virus ini bergerak keluar ke negara Eropa, mereka juga pola pikir atau mengeluarkan statement yang sama. Bahkan ketika masuk ke negeri Iran pun mereka bilang, oh iya itu karena itu negara Syiah dan selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika virus itu datang ke negeri ini, pola pikir mulai berubah. Ada sebagian yang berkata, ya ini memang tentara Allah yang menghukum kita semua. Yang jadi pertanyaan buat saya, ketika ini memang betul-betul tentara Allah, Bapak Ibu Saudara, ini mereka tahu dari mana ya kalau ini tentara Allah itu loh? Mereka tahu dari mana? Mereka apa dapat WA gitu kan? Mereka dapat email gitu dari sorga gitu, bisa tahu tentara Allah gitu kan? Ini gambaran yang orang begitu sok tahu, bahkan sok jadi Tuhan gitu loh. Sok jadi Tuhan sehingga sibuk menghakimi gitu loh. Siapa sih yang berhak untuk menghakimi? Hanya Tuhan. Kitab Wahyu menjelaskan bagaimana di akhir zaman hanya Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim. Bukan cuma Alkitab Bapak Ibu. Itu di dalam Al-Quran, di dalam hadits Ibnu Majah pun bicara itu. Bahwa Isa Al-Masih Wasallam ada satu-satunya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini orang yang akan memutuskan. Dia adalah hakim di akhir zaman gitu. Jadi sebetulnya itu hak prerogatif dari Tuhan. Hak prerogatif dari Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta hakim di akhir zaman. Masalahnya sekarang kita lihat banyak manusia yang sok jadi Tuhan. Mereka sok menghakimi. Bahkan mereka menjadikan diri mereka itu Tuhan bagi orang lain dengan sok menghakimi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini kecenderungan kita manusia. Ketika ada masalah itu menimpa mungkin orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita kasihi, mungkin kita tidak akan repot-repot menghakimi mereka. Kita akan membela mereka. Ketika masalah itu terjadi dengan orang-orang yang terdekat sama kita. Tapi kalau orang-orang itu bukan orang yang kita kenal, apalagi orang yang tidak sealiran dengan kita, tidak sekelompok dengan kita, kita cenderung menghakimi mereka. Ini kebiasaan kita manusia. Kecenderungan kita untuk selalu melihat kekurangan kelemahan orang lain. Dan itu sebetulnya menggambarkan bagaimana kita juga buta terhadap kelemahan kita sendiri. Kita hanya fokus pada kesalahan, kelemahan orang lain. Bacaan kita pada saat ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Ini ada gambaran di sini bagaimana Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita tidak berusaha menghakimi orang lain. Dikatakan di ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini penting ini. Ini penting catatan di sini. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengasihi sesama, bukan menjatuhkan, menghakimi sesama.
Bahkan kalau kita loncat di ayat yang ke-41, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab di ayat 41 ada tertulis di situ. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini kecenderungan kita. Penting bagi kita untuk introspeksi diri gitu. Merasa diri yang paling benar gitu kan. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh enggak, saya enggak menghakimi kok, saya hanya mengkritik. Ketika saya melihat kekurangan, kelemahan, atau apa yang tidak pantas, apa yang tidak benar, saya hanya mengkritik. Boleh, wajar kalau kita mau mengkritik Bapak Ibu. Hanya saja catatannya adalah, mari kita mengkritik dengan memberikan solusi. Bukan mengkritik hanya untuk menjatuhkan. Mengkritik yang tanpa solusi. Mengkritik itu suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Karena sangat mudah bagi kita untuk menemukan kesalahan orang lain. Menemukan kesalahan di sana sini mudah. Tapi coba kita introspeksi diri. Tuhan saja tidak mau ingat kesalahan-kesalahan kita. Tapi kok kita jago sekali mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Hebat sekali kita. Siapa kita ini? Tuhan aja tidak mau ingat kesalahan kita. Tapi kita sibuk ingat kesalahan orang lain. Bahkan hal yang kecil, hal yang teknis pun kita sibuk menggarisbawahi, memberikan tanda kutip dan sebagainya. Hati-hati. Ingat, ketika dikatakan di ayat yang ke-38, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan mudah kita menilai, mengukur orang lain, menghakimi orang lain dengan kacamata kita. Karena kacamata yang kita pergunakan untuk menilai orang lain akan dipergunakan juga untuk menilai kita. Ya, saya ambil contoh ya. Kita bicara mengenai keluarga besar, Jumat Penabur, dengan simpatisan yang ada lah. Ini emak-emak di Polonia Camp ini kan memang punya hobi ngerumpi ini ya. Nah Bapak Ibu, ambil aja satu contoh. Ini ceritanya ada seorang mama yang suka ngerumpi. Kemudian lihat seorang bapak-bapak nih, ya salah seorang bapak-bapak yang ada di Polonia Camp ini juga, begitu kan? Kemudian dia lihat waktu dia lagi jalan dengan kendaraan mobilnya, dia lewat di Kalijodo gitu. Bapak Ibu tahu kan ya Kalijodo ya? Ya biasanya mungkin sering mampir ke sana gitu kan? Kalijodo, kalau saya sebut yang lain Alexis mungkin tidak terlalu tahu, tapi kalau Kalijodo biasanya orang tahu ya. Ini dulu ceritanya, dulu sebelum Kalijodo sudah seperti sekarang gitu kan? Jadi waktu Kalijodo masih seperti itu, ibu ini ngelihat, ini ada mobil tetanggaku ini. Ini mobil aku kenal nih, bapak ini nih. Lagi nongkrong di Kalijodo. Wah. Pulang dia ngerumpi sama orang-orang di Polonia Camp. Bapak itu, beta lihat itu. Itu om nongkrong itu di Kalijodo tuh. Dia bikin apa itu? So lihat itu mobil dari malam sampai pagi itu di situ. Itu so pasti dia tuh dia tuh entah berapa ini belanja apa, beli apa itu sudah bikin apa itu lah dan selanjutnya. Dan rupanya rumpian itu, gosip itu sampai juga ke bapak ini kan. Rupanya bapak itu mobilnya sampai nongkrong di situ, ceritanya Bapak Ibu itu bebannya lagi bocor. Kemudian tuh mobil mogok gitu kan. Bukan soal ban bocor aja, mobil mogok, mesin rusak. Jadi karena mesin rusak, dia tinggalkan itu mobil posisinya di situ di Kalijodo. Tapi itulah manusia memang suka merumpi. Nah kemudian bapak ini ketika mendengar itu dia tidak mau tegur ibu itu, tapi dia ambil satu keputusan yang unik gitu. Besok-besoknya dia balas, dia parkir mobilnya di depan rumah ibu yang suka ngerumpi itu. Nah, bapak ibu kebayang kan kira-kira tetangga-tetangga bilang apa? Wih, itu ibu kan suaminya nggak ada tuh, lagi berlaut itu suaminya, lagi berlayar itu. Jangan-jangan dan selanjutnya. Karena itu kacamata yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan dipakai juga untuk mengukur kita Bapak Ibu. Hati-hati. Perspektif yang kita pakai untuk menilai orang lain akan dipergunakan juga untuk mengukur kita. Ketika kita menilai orang lain dengan sesuka hati kita, secara subjektif, tanpa objektivitas sama sekali, orang juga akan melakukan hal yang sama. Orang juga akan menilai kita, akan menghakimi kita dengan cara yang sama. Hati-hati. Atau kebiasaan kita yang lain, ngerumpi,
Ya, biasanya memang itulah. Di depan senyum, di belakang ya lain di bibir, lain di hati. Tapi itulah kebiasaan kita ya. Orang yang biasanya menurut saya nggak bisa jaga bibir itu berarti orang yang sakit hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya cuma mau kasih catatan. Rabi Hillel, salah seorang rabi orang Yahudi, pernah memberikan statement demikian. Jangan menilai atau menghakimi orang lain sebelum engkau sendiri mengalami keadaan atau situasi tersebut. Hati-hati, jangan sampai kita kemudian mengalami situasi seperti itu begitu. Jadi jangan terlalu mudah kita menilai, menghakimi orang lain kalau kita sendiri belum pernah ada dalam situasi posisi seperti itu. Jangan sibuk menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara mengenai menghakimi, Hakim itu di dalam dia menjatuhkan keputusan ketika dia menghakimi seseorang, terdakwa atau tersangka. Dia punya ukuran, dia punya standar. Ada undang-undang, ada hukum yang jadi standarnya. Tetapi ketika kita menghakimi orang lain, ukurannya sekali lagi itu kacamata kita, subjektivitas kita, kebenaran menurut kita. Padahal apa kita yakin kita sudah benar? Siapa sih kebenaran itu? Siapa kebenaran itu? Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita bicara kebenaran, parameternya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Parameternya hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan kita sibuk menghakimi. Kalau kita sendiri tidak mengenal Tuhan Yesus, kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, banyak orang sok menghakimi, padahal dia tidak mengenal, dia tidak hidup dalam kebenaran. Namun dia selalu bicara kebenaran, seakan-akan dia kenal kebenaran itu, padahal dia sendiri tidak mengenali atau menghidupi kebenaran itu. Hanya Yesus Kristus sumber kebenaran, dan sang sumber kebenaran ini mengajarkan kepada kita tidak untuk menghakimi sesama, tetapi untuk mengasihi sesama, untuk mengampuni sesama. Kita ada di Minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah yang pertama sebelum kita masuk dalam Jumat Agung dan Paskah. Minggu Prapaskah ini adalah minggu-minggu penderitaan Kristus Yesus. Minggu-minggu penderitaan kita juga gereja pada saat ini dengan situasi kondisi seperti ini. Dan di Jumat Agung kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk mengampuni, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yesus Kristus datang untuk merestorasi, bukan untuk menghakimi. Dan seharusnya itu yang kita jalani dalam hidup ini. Belajar untuk merestorasi, bukan menjustifikasi. Untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi. Mari kita belajar dari apa yang telah diteladankan Kristus Yesus melalui perjalanan dia di Via Dolorosa, di Kalvari. Itu semua dia jalani, penderitaan itu hanya untuk mengampuni kita, hanya untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Jadi kalau kita kembali bicara mengenai wabah pada saat ini yang datang menerpa negeri ini, ada banyak juga hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta GPIB, Bapak Ibu mungkin tahu, begitu banyak pendeta GBI, rekan-rekan saya dari pendeta GKI, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Belum lagi kita bicara para penatua dan lain-lainnya yang juga jatuh menjadi korban. Mari kita bijak. Mari kita bijak. Jangan kita sibuk menghakimi. Karena sekali lagi dikatakan di dalam bacaan kita, kalau kita menghakimi, ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu juga akan diukurkan kepada diri kita. Mari kita introspeksi diri, kenapa wabah ini terjadi di negeri ini? Mari kita perbaiki diri kita. Dan seandainya kita mau mengeluarkan statement akan apa yang terjadi pada saat ini, biarlah kata-kata hikmat yang bijak yang keluar dari statement kita, bukan untuk menilai atau menghakimi sesama kita.
Ingat Bapak Ibu Saudara, butiran mutiara yang indah, dia hanya bisa tercipta ketika kerang mutiara mengatupkan rapat-rapat cangkangnya. Ketika dia membuka cangkangnya, dia akan menghasilkan mutiara yang indah. Mari, kita pun akan membuka mulut kita ketika kita yakin bahwa kata-kata kita yang keluar adalah kata-kata mutiara yang indah, yang penuh dengan hikmat kebijakan, yang menguatkan, memberkati orang-orang yang mendengarnya, termasuk ketika mereka sedang tertimpa wabah, jadi korban untuk pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi Dia datang untuk mengampuni. Dia menyelamatkan kita melalui penderitaan yang Dia jalani di Kalvari, berakhir di Golgota, di atas kayu salib. Dan itu yang harus jadi catatan bagi kita. Ketika kita melihat masalah, yang kita mau lakukan sekali lagi adalah untuk merestorasi, bukan untuk menjustifikasi. Kita mau memperbaiki, bukan untuk menghakimi. Biarlah Roh Kudus yang